Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami di sini dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari tugas kami, yaitu mengenai perkembangan teknologi nirkabel, evolusi teknologi komunikasi nirkabel pita lebar. Dan di sini kami dari kelompok 1 memiliki 4 anggota, tapi satu anggota kami sedang dalam keadaan sakit. Jadi kami di sini ada 3 orang. Perkenalkan, namaku Giovanni Satu Semenggau dan rekan saya. Dan saya Cici Fadila Harahap, saya Citra Endita. Kami akan memulai teori yang telah kami cari sebelumnya, yaitu perkembangan teknologi nirkabel, evolusi teknologi komunikasi nirkabel pita lebar. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang yang terdapat dalamnya. Yaitu di sini disebutkan sejarah jaringan nirkabel dan jaringan nirkabel bergandengan tangan. Tanpa penemuan teknologi seperti radio, teknologi nirkabel tidak akan ada di hari ini semua. Sejarah jaringan nirkabel berjalan sejauh 1800-an dengan munculnya gelombang radio. Munculnya teknologi yang lebih tumbuh sepanjang tahun dan diperluas untuk apa yang kita berkomunikasi dengan hari. Jadi di sini kawan-kawan, latar belakangnya itu perkembangan atau sejarah dari jaringan nirkabel ini dari dulu sudah berkembang tahap demi tahap. Dimulainya dari beberapa perkembangan yang ada seperti generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi 3,5, dan generasi keempat, dan yang pada saat ini yaitu generasi 5G, yaitu generasi kelima. Tujuan dari teori yang telah kami rangkum ini yaitu yang pertama, memahami tentang sejarah akan teknologi nirkabel. Jadi tadi yang telah kami sebutkan, sejarah akan teknologi nirkabel akan kami bahas di sini. Yang kedua, memahami perkembangan teknologi jaringan nirkabel. Dan yang terakhir, mengetahui tentang evolusi teknologi komunikasi nirkabel pita lebar. Itu akan kami sampaikan pada tahap berikutnya. Di sini ada dasar teori nirkabel atau lebih sering dikenal istilah wireless. Adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data yang ditukarkan melalui media gelombang cahaya seperti teknologi inframerah pada remote TV yang biasa sering ada di rumah, atau gelombang radio seperti Bluetooth pada handphone ataupun pada gadget-gadget yang lain dengan frekuensi tertentu. Sejarah komunikasi nirkabel dimulai dengan yang pertama, dengan terbentuknya teknologi radio yang ditemukan dan dikembangkan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1896. Jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan geografisnya. Yang pertama, wireless atau yang personal area network atau disebut WPAN. Di sini biasanya WPAN teknologi memungkinkan pengguna membuat komunikasi nirkabel perangkat seperti PDA, ponsel atau laptop. Teknologi Bluetooth yang dikembangkan oleh Special Interest Group atau yang disebut SIG pada tahun 1999. Untuk melestarikan perkembangan teknologi WPAN atau disebut EAA membuat working group kelompok mengembangkan WPAN berdasarkan verifikasi seperti Bluetooth atau perkembangan lainnya. Yang kedua adalah wireless local area network atau LAN, memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi di lingkungan mereka sendiri
berdiri misalnya di gedung, perusahaan, ataupun kampus, atau di tempat umum yang lain. Wireless Metropolitan Area Networks atau WMAN, jaringan area metropolitan nirkabel memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa titik dalam area perkotaan, misalnya antara beberapa gedung perkantoran yang terletak di kota ataupun kampus yang sama. Yang keempat, Wireless Wide Area Network atau WPAN. Teknologi memungkinkan penggunaan untuk membuat koneksi nirkabel ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Komunikasi dapat meluas misalnya antara kota atau negara. Biasanya penyediaan layanan nirkabel menggunakan beberapa antena di beberapa lokasi tertentu. Setelah saya menjelaskan tentang dasar teori, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas pembahasan perkembangan teknologi nirkabel. Generasi pertama, 2G, pengembangan teknologi nirkabel ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NFT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS, Analog Mobile Phone System. Dan yang kedua, 2G, Digital Narrowband Circuit Data. Generasi kedua pengembangan teknologi nirkabel dijadikan standar komersial dengan format digital, kecepatan rendah, menengah, contoh GSM dan CDMA 2000. Sebelum masuk ke pengembangan teknologi generasi ketiga atau 3G, banyak pihak sering menyisipkan satu tahap pengembangan generasi 2,5G, yaitu teknologi komunikasi data wireless secara digital, kecepatan menengah hingga 150 Kbps. Teknologi yang termasuk kategori 2,5G adalah layanan berbasis data seperti GPRS atau General Packet Radio Service, dan 8G, Efficient Data Rate for GSM Evolution, pada dominan GSM dan PDM Packet Data Network, pada dominan atau CDMA. Dan generasi ketiga, Digital Broadband Packet Data, generasi digital kecepatan tinggi yang mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi atau high speed, dan aplikasi multimedia untuk pita lebar broadband, contoh VCDMA atau dikenal juga dengan UMTS, dan CDMA 2000. 3,5G Replacement for 8G Infinity. Teknologi 5,5 ini memungkinkan penggunanya untuk menghubung beragam sajian multimedia seperti streaming video, streaming musik, video TV, permainan daring atau game online, cuplikan film animasi, video klip, permainan video klip olahraga, berita keuangan, memainkan kumpulan lagu secara penuh, dan unduh karaoke dengan kecepatan tinggi. Seluruh dapat dilakukan sambil tetap melakukan telepon video dengan tanpa menunggu proses transfer data. HSDPA atau High Speed Download Link Packet Access merupakan perkembangan akses data selanjutnya dari 3,3G. HDPA sering disebut dengan generasi 3,5 karena HDPA masih berjalan pada platform 3G. Secara teori, kecepatan akses data HSDPA sama seperti 440 Kbps, tapi yang pasti HDPA lebih cepat. Semakin baru teknologi pasti semakin baik. Willbro Wireless Broadband. Willbro merupakan bagian dari kebijakan bidang teknologi informasi Korea Selatan yang dikenal dengan kebijakan 800, Willbro mampu mengirimkan dengan kecepatan hingga 50 Mbps. Yang keempat, 4G Digital Broadband Packet Data (OTP). 4G dikatakan memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat daripada CDMA 200, dapat memberikan kecepatan hingga 1 Mbps jika Anda di rumah atau 100 Mbps ketika Anda berpergian. Dan dalam waktu yang singkat, tentu saja untuk contoh seberapa cepat teknologi 4G adalah menurut film berkapasitas 6 GB saja hanya dilakukan waktu 6 menit. GPRS General Packet Radio
teknologi yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan pakai data GPRS sering disebut dengan teknologi 2,5G, fasilitas yang diberikan oleh GPRS, email, dan MMS, pesan gambar, browsing, dan internet. 5G, Encrypted Data for Global Evolution. Teknologi perkembangan dari GSM rata-rata memiliki kecepatan 3 kali dari kecepatan GPRS, kecepatan akses 5G, secara teori sekitar 384 kbps. Fasilitas yang disediakan 5G sama seperti GPRS, yaitu email, MMS, dan browsing. Apa lagi? Selanjutnya UMTS, Universal Mobile Communication Service. Perkembangan selanjutnya dari 5G, UMTS sering disebut generasi ketiga atau 3G. Selain menyediakan fasilitas akses internet, email, MMS, dan browsing, UMTS juga menyediakan fasilitas video streaming, video conference, dan video calling. Secara teori, kecepatan akses UMTS sekitar 440 kbps. Dan selanjutnya HSDPA, High Speed Downlink Paket Akses. Perkembangan akses data selanjutnya dari 3G, selanjutnya HD. Selanjutnya HSDPA, High Speed Downlink Paket Akses. Perkembangan akses data selanjutnya dari 3G, HDPI sering disebut dengan generasi 3,5G karena HDPI masih berjalan pada platform 3G. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembahasan teknologi nirkabel pita lebar. Teknologi nirkabel pita lebar adalah teknologi yang dapat mendukung kecepatan data yang sangat cepat dan jangkauan yang sangat luas. Teknologi nirkabel pita lebar ini sangat berguna untuk mendukung aplikasi-aplikasi lain yang memerlukan kecepatan data yang sangat cepat seperti video streaming, online gaming, dan yang lain-lainnya. Di sini ada beberapa contoh teknologi nirkabel pita lebar. Yang pertama itu WiMAX atau Worldwide Interoperability for Micro Access. Yang kedua LTE atau Long Term Evolution atau teknologi nirkabel pita lebar yang dapat mendukung kecepatan tinggi hingga 1 Gbps. Yang ketiga adalah 5G. 5G teknologi nirkabel pita lebar yang dapat mendukung kecepatan hingga 10 Gbps. Oke, selanjutnya di sini teman saya akan melanjutkan. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari beberapa materi yang telah kami paparkan tadi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi nirkabel telah mengalami evolusi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dari generasi pertama hingga generasi kelima. Yang kedua, teknologi nirkabel pita lebar seperti WiMAX, LTE, dan 5G telah memungkinkan kecepatan data yang sangat cepat dan jangkauannya yang sangat luas, sehingga sangat berguna untuk mendukung aplikasi-aplikasi yang memerlukan kecepatan data yang sangat cepat, seperti gaming dan live streaming yang telah disampaikan tadi. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Jika lebih kurangnya yang ada dalam presentasi kami minta maaf dan kami pamit dulu. Terima kasih.